Halo semua, kali ini aku akan melakukan sebuah eksperimen terhadap Suzuki Katana tahun 1994 ini. Jadi, karena kemarin kita baru melakukan eksperimen atau lebih tepatnya tes overheat pada Suzuki Katana ini, itu kan hasilnya kita sudah tahu sama-sama ya. Bagi yang belum nonton, mungkin boleh nonton videonya setelah nonton video ini. Ada link videonya di deskripsi di bawah. Nah, spoiler dikit, itu hasilnya memang agak-agak mengejutkan atau lebih tepatnya cukup menyedihkan gitu. Nah, maka dari itu kita akan melakukan sebuah eksperimen yang cukup lumayan gila gitu ya, karena ini cukup menarik, tapi aku rasa ini masuk akal untuk dicoba karena mungkin bisa jadi ini bisa berhasil mengatasi overheat dari Suzuki Katana ini. Nah, metode apa yang akan dilakukan, eksperimen apa yang dilakukan, gimana prosesnya, tonton terus sampai habis. Oh iya, sebelum mulai videonya juga kalian tolong subscribe ke channel ini biar channel ini bisa berkembang terus, dan di like video ini jika kalian suka dengan konten-konten katana seperti ini. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Sekarang itu jam segini ya, jam berapa nih? 1.49 gitu ya. Jadi jam 1.50 lah biar gampang. Itu suhunya segini. Ini dari tadi udah dipakai jalan, lewat tol, terus lewati jalan macet, lewati jalan lancar juga. Jadi benar-benar berbagai kondisi jalan. Dan kita sekarang ke Indomaret dulu, mau beli minum dan kita tinggalin secaranya lah. Karena kan ini mobil kuncinya beda-beda gitu. Ini kunci pintunya ada di sini, kunci kontaknya di situ. Jadi kita tinggalin aja mobilnya. Yuk kita keluar dari lagi ada kereta api ya di sini. Karena ini Indomaret Jalan Sunda. A few moments later. Ini cuaca Bandung lagi panas banget dan iya masih nyala ya tentunya tuh. Dan rasanya kalau kita masuk mobil pastinya adem. Dan waduh, adem banget. Nah, untung aja dinyalain, tapi temperatur langsung begini dong. Langsung naik ya. Ini tuh jam berapa? Kita lihat HP. Jam 1.57. Tadi kita keluar 1.50 ya. Berarti 7 menit segini guys kenaikannya. Naiknya lumayan jauh ya. Dan sekarang kita akan lakukan aja eksperimennya. Eksperimennya itu ya, itu dengan injek gas ke sekitar 1.500 sampai 2.000 rpm. Karena dengan seperti itu putaran kipas mesinnya itu jadi jauh lebih kencang gitu ya, dibandingkan dengan dilepasin di 1.000 rpm gitu. Pelan banget kalau di 1.000 rpm. Kalau misalnya 1.500 sampai 2.000 itu bakal kencang banget. Dan kita lihat ya sekarang 158, dan nanti kita lihat di mungkin 208 kali ya, jam 208 kita lihat nih hasilnya segimana. Karena harusnya kalau misalnya gak digas kayak gini, ini harusnya udah naik setengah lebih kalau misalnya 10 menit di kondisi seperti ini. Cuma ya kita coba lihat aja hasilnya. Oke, sekarang sudah jam berapa? Jam 2.08 tepat. Jadi iya, kita tadi ninggalin atau lebih tepatnya masuk ke mobil kita dari dalam Indomaret dan masuk ke dalam mobil kita itu jam 13.08 atau 1.08. Dan sekarang udah 2.08, suhunya masih segini, gila, wow. Sekarang itu suhunya segini, bisa dilihat. Sorry, ini kok kurang jelas ya. Nah, itulah. Pokoknya ya, nah segitu. Dan kita lihat ya, ini jam berapa gitu. Ini tuh jam 2.20. Wow, berarti udah tadi kan kita jam berapa? 1.58, berarti 22 menit. Wow, 22 menit katanya ini. Real 22 menit kayak nggak naik loh. Asli ini nggak naik sama sekali. Oh, oke, berarti ini bisa dibilang hampir berhasil lah. Dan aku masih belum berani ngambil keputusan karena ini baru 22 menit. Walaupun 22 menit buat katana, khususnya katana biru ini, itu udah tergolong lama banget sih dalam kondisi cuaca kayak gini. Dari tadi mataharinya konstan, nggak ada awan yang nutupin sama sekali. Jadi bener-bener suhunya juga panas. Kalau kita buka kaca coba ya. Ya udaranya panas, dibantu sama udara panas mesin sih. Jadi iya, ini tesnya kondisinya seperti itu gitu. Walaupun di Bandung tapi ini panas banget kok gitu. Jadi ya dari tadi RPM masih segini, aku tahan di segini dan suhunya jadinya segitu. Oke. Nah, jadi sekarang official bahwa katana ini sudah mencapai lebih dari 1 jam diam di parkiran sini gitu.
ya. Iya bisa dibilang hebat banget sih, karena biasanya itu nggak lebih dari 30 menit Katana ini sudah mati mesinnya kalau misalnya dibiarin AC nyala, apa namanya, terus idle doang gitu ya, diam di parkiran atau ya at least macet 30 menit itu biasanya mesinnya RPM-nya udah ngangguk-ngangguk gitu ya. Jadi RPM-nya tuh nggak stabil, naik gitu di 1000, naik turun, dan biasanya langsung set mati aja gitu di menit 30 sampai 40 kan. Segini ya. Oh, mati. Oke. Ini cek engine mati. Kita matiin AC dulu, matiin audio dulu. Dan ya, ini tentunya ya, tadi kalian lihat ya, tangan aku lagi ini dan tiba-tiba mati. Wow, oke. Mati di 30 menit. Oke, sedikit update. Sekarang jam 15.22 ya. Sekarang 15.22, sedangkan kita udah di sini semenjak parkir di sini semenjak 1.47 atau 13.47. Berarti berapa menit tuh? Ya pokoknya udah hampir 2 jam ya. Ya pokoknya ini udah ya 1,5 jam kurang lebih. Hampir 1,5 jam kita diam di sini, dan kondisi mobil Katananya ini masih oke banget. Suhunya sekarang di sekitar segini. Masih belum juga nyentuh 50%. Jadi mantep banget. Metode injek gas 2000 rpm gitu ternyata lumayan berhasil, atau bisa bilang sangat berhasil malah, karena bisa bikin Katana ini bisa standby atau idle di sekitar mungkin 2 jam atau bahkan lebih, nggak tahu deh. Cuma ya siap-siap aja konsumsi BBM-nya bakal naik gitu, karena ya harusnya 1000 rpm-nya, kita malah 2000 gitu ya. Jadi konsumsi BBM idle-nya itu 2 kali lipat dari seharusnya. Tapi nggak apa-apa, karena Katana ini nggak akan mogok jadinya. Sedangkan kalau misalnya nggak diginiin itu bakal mati sih, aku rasa sih. Kalau 1,5 jam udah pasti mati, aku bisa bilang gitu ya. Dengan diginiin itu mobilnya masih sangat aman, dan kalau kita lepas gas pun ini RPM-nya masih stabil gitu. Seharusnya biasa udah kayak turun naik gitu, dan udah siap-siap mati kalau gitu. Nah, sedangkan kalau kita giniin ya pastinya jadi dingin. Kita coba deh kalau misalnya di luarnya itu gimana ya, apakah dingin juga gitu suhu mobilnya. Kita coba dulu ya, keluar dulu sebentar. Suhu mobilnya sih panas banget ya kalau kita pegang ya, cuma ya at least kan ini jadinya nggak overheat mobilnya. Kan biasanya harusnya tuh overheat loh, tapi ini masih aman-aman jaya banget sampai selama ini gitu. Jadi ya udahlah, kita harus pergi dulu karena kita ada urusan lain. Kita nggak bisa diam di parkir ini 24 jam juga sih. Jadi ya udah, at least mobil ini sudah bisa diam di parkiran selama hampir 2 jam atau ya 1,5 jam gitu. Ya aku cukup yakin ini bisa 2 jam atau bahkan lebih gitu ya. Jadi ya udah, segini dulu aja video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran, sampaikan aja di kolom komentar di bawah. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat.